Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Filsafat Ilmu dan Paradigma ingin mempresentasikan tentang logika penemuan ilmiah Karl Raimund Popper yang beranggotakan saya sendiri Said Ismail, Putri Salsabila Arifah, dan Alif Alfandi. Filsuf kelahiran Vienna, Austria pada 28 Juli 1902 ini punya nama lengkap Karl Raimund Popper. Banyak dari kita yang masih asing sekali mendengar namanya. Mungkin tidak sesering mendengar nama Plato, Aristoteles, dan para filsuf terkenal lainnya. Namun daripada itu, siapa sangka nih ternyata beliau adalah salah seorang filsuf terbesar abad 20 di bidang filsafat ilmu. Minat dan bakatnya ini bermula dari sang ayah yang mana beliau adalah seorang pengacara, namun sangat berantusias dengan buku-buku dunia filsafat. Ibunya Popper sendiri merupakan seorang pemain biola yang handal. Maka nggak heran ya jika Popper tumbuh menjadi sosok yang cerdas. Ketika usianya beranjak 16 tahun, ia meninggalkan sekolahnya dengan alasan bahwa semua pelajaran yang disuguhkan terlalu membosankan. Lalu ia menjadi pendengar bebas pada Universitas Wina dan baru tahun 1922 ia diterima sebagai mahasiswa. Kemudian pada usia 17 tahun, selama beberapa tahun itu ia menganut komunisme, tetapi tidak lama kemudian ia meninggalkan aliran politik ini. Karena ia yakin bahwa penganutnya ini menerima begitu saja suatu dogmatisme yang tidak kritis dan menjadi anti-Marxis untuk seumur hidup. Perjumpaannya dengan Marxisme diakuinya sebagai satu di antara peristiwa penting dalam perkembangan intelektualnya Popper sendiri. Kemudian Popper ini menjadi anti-Marxisme setelah sebelumnya menjadi anggota perkumpulan murid sekolah menengah yang beraliran sosialis pada rentang waktu selama 2 atau 3 bulan pada tahun 1919. Karena kekecewaannya pada pendapat yang menghalalkan segala cara dalam melakukan revolusi termasuk mengorbankan jiwa yang dilakukan oleh para komunis. Pada waktu itu terjadi pembantaian terhadap pemuda yang beraliran sosialis dan komunis serta banyak dari teman-temannya ini terbunuh. Di tahun yang sama, pada 1919, menjadi salah satu peristiwa yang mempengaruhi perkembangan intelektual Popper sendiri. Dalam filsafatnya yaitu tumbangnya teori Newton oleh munculnya teori tentang gaya barat dan kosmologi baru dikemukakan oleh Einstein. Karl Popper ini terkesan dengan perkataan Einstein dalam ceramahnya di Wina yang mengatakan bahwa teorinya tidak dapat dipertahankan jika gagal dalam tes tertentu. Ini sangat berkelainan dengan sikap kaum Marxis yang dogmatis dan selalu mencari verifikasi pembenaran terhadap teori-teori kesayangan mereka. Dari peristiwa ini, Popper ini menyimpulkan bahwa sikap ilmiah adalah sikap kritis yang tidak mencari pembenaran-pembenaran, melainkan dengan tes yang krusial berupa pengujian yang menyangkal teori yang diujinya. Meskipun dalam teori ini tidak pernah bisa meneguhkan teori tersebut. Karl Raimund Popper sendiri merupakan salah satu kritikus yang paling tajam terhadap gagasan lingkaran Wina, karena lingkaran ini dianggap menjadi mesin yang memproduk dan mengembangkan aliran neopositivistik yang pro terhadap metode berpikir induktivistik. Menurut Popper sendiri, metode ini mengalami kegagalan karena tidak dapat membedakan antara sains pengetahuan ilmiah dan pseudoscience atau pengetahuan semu, atau empirical methods and non-empirical methods.
dalam standar kriteria ilmu maupun sistem antara empirical science dengan mathematics and logis as metaphysics, sehingga ilmu pengetahuan sulit untuk dibedakan mana yang berdasarkan logika dan fakta empirik atau empirical facts, dan mana pengetahuan berdasarkan pengalaman pribadi atau psychology of knowledge yang dipengaruhi oleh tradisi, emosi, otoritas, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah, sebelum kita membahas pada falsifikasionisme Karl Popper, terlebih dahulu akan diuraikan bahwa Popper termasuk golongan filsuf seperti Kant. Ia mencoba menjembatani konflik antara rasionalisme dan empirisme, yaitu dengan rasionalisme kritis. Maka di mana suatu terma memiliki dua terma yang berbeda, yaitu rasionalisme dan kritis. Rasionalisme adalah paham atau aliran pemikiran yang menekankan bahwa ilmu pengetahuan selalu berkaitan erat dengan akal daripada indera. Rasionalisme ini juga hadir sebagai salah satu upaya untuk menemukan batasan mengenai ilmu pengetahuan. Maka pengetahuan yang benar atau ilmiah hanya akan diperoleh melalui penerapan metode induksi berdasarkan eksperimen dan observasi. Maka dari gagasan rasionalisme ini lahir positivisme. Nah, positivisme ini biasa disebut dengan empirisme logis. Maksudnya, kecenderungan sikap yang anti terhadap spekulatif, realitis, materialitis, kritis, dan skeptis atau ragu-ragu. Nah, aliran positivisme ini dilanjutkan oleh para saintis, disebut dengan nama lingkaran Wina. Maka bagi kaum positivistik, itu kebenaran suatu ilmu pengetahuan haruslah melalui tahap sebagai berikut. Antara lain itu ada tahap yang teramati, tahap terulang, tahap terukur, tahap teruji, dan tahap teramalkan. Tidak hanya berhenti sampai di situ, kaum positivisme yang tergabung dalam lingkaran Wina berusaha mencari garis pemisah atau garis demarkasi antara pernyataan yang bermakna dan pernyataan yang tidak bermakna. Dengan menggunakan prinsip kemungkinan untuk diverifikasi, maka prinsip verifikasi ini secara tegas mengukuhkan bahwa suatu proposisi adalah bermakna apabila ia dapat diuji melalui pengalaman dan dapat diverifikasi dengan pengamatan atau observasi. Sebagai akibatnya dari prinsip ini, teologi dan metafisika termasuk dalam bermakna atau meaningless, karena dia tidak dapat diverifikasi dengan metode induksi. Maka dari pemaparan di atas itu menghasilkan bahwa Popper itu mengkritik atas positivisme atau positivistik, yakni positivisme ini dikritik oleh Popper bahwa salah satunya suatu teori atau proposisi ilmu pengetahuan itu tidak dipandang bersifat ilmiah hanya karena dapat dibuktikan kebenarannya melalui verifikasi. Cuman verifikasi semata seperti yang kaum positivisme lakukan. Tapi karena dapat diuji atau testable dengan melalui berbagai percobaan sistematis untuk menyangkalnya. Oleh sebab itu, bagi Popper, setiap teori ilmiah bersifat sementara atau conjecture. Nah, inilah yang menjadi pijakan pemikiran Karl Popper dengan falsifikasionismenya. Nah, Popper ini hadir dengan gagasan rasionalisme kritis yang dipeloporinya.
yang pada dasarnya terinspirasi oleh tradisi diskusi Yunani pada zaman dulu, di mana diskusi tersebut dilakukan untuk mendiskusikan teori-teori dengan maksud untuk menemukan kelemahan dari suatu teori. Nah, agar selanjutnya teori tersebut itu dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Maka menurut Popper, dalam diskusi semacam itu, para pesertanya harus memiliki sikap siap untuk menyimak argumen kritis dan belajar dari pengalaman. Selain itu juga dengan prinsip semacam ini dapat melepaskan ilmu pengetahuan dari dogma dan kestatisan, atau dengan kata lain menjadi dinamis dan dapat mengalami transformasi. Nah, inilah yang kemudian menjadi landasan dasar atau prinsip awal dari teori falsifikasi. Nah, kemudian pandangan Popper terhadap aliran empirisme dalam diskusi kritikal atas suatu teori pengamatan dan percobaan, yaitu diimbau sebagai ujian terhadap teori. Nah, dalam diskusi kritikal atas suatu teori pengalaman atau percobaan, yaitu selalu diimbau sebagai ujian terhadap teori, Popper ini memiliki teori empirisme kritis, karena pengalaman dan percobaan bukan digunakan untuk meneguhkan suatu teori seperti yang diusahakan oleh kaum induktivis dan verifikasionis, melainkan untuk mengadakan penyangkalan atau refutasi, falsifikasi terhadap sebuah teori. Maka menurut Popper, suatu teori tak dapat diverifikasi secara positif, melainkan bisa difalsifikasikan. Popper ini kemudian memodifikasi gagasan Kant tentang teori ilmiah, atau seperti yang dikatakannya sendiri, rasionalitas kritikal dan empirisme kritis. Yang dia perjuangkan hanya memberikan sentuhan akhir atau finishing touch pada filsafat kritis Kant. Maka lewat metode pengujian yang kritis inilah keketatan ilmiah dan logika masuk ke dalam ilmu empiris. Jika hipotesis itu dapat bertahan atau tidak dapat dibuktikan salah, maka itu dapat diterima. Nah, dari inilah muncul 3 persoalan fundamental yang ingin dijawab oleh Karl Popper terkait ilmu-ilmu empiris, yaitu persoalan induksi, persoalan demarkasi, dan persoalan pengalaman sebagai metode. Kita langsung sambung saja. Pertama ada persoalan induksi. Persoalan induksi ini Popper mengajukan prinsip falsifikasi yang dapat diuraikan sebagai berikut. Jadi Popper itu menolak anggapan umum bahwa suatu teori dirumuskan dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui prinsip verifikasi. Sebagaimana yang dianut oleh kaum positivistik, teori-teori ilmiah selalu bersifat hipotesis atau jawaban sementara, tak ada kebenaran terakhir. Setiap teori itu selalu terbuka untuk digantikan oleh teori yang lebih tepat. Lalu, cara kerja metode induksi yang secara sistematis ini dimulai dari pengamatan atau observasi. Maka secara teliti, gejala yang sedang diselidiki itu, observasinya itu dilakukan dimulai sesuai dengan sistematis cara kerjanya. Nah, pengamatan yang berulang-ulang itu akan memperlihatkan adanya ciri-ciri umum yang dirumuskan menjadi hipotesa. Selanjutnya, hipotesa itu dikukuhkan dengan cara menemukan bukti-bukti empiris yang dapat mendukungnya. Hipotesa ini yang berhasil dibenarkan atau justifikasinya akan berubah menjadi hukum. Nah, Popper ini menolak cara kerja semua di atas, terutama pada asas verifibilitasnya, bahwa sebuah pernyataan itu dapat dibenarkan berdasarkan bukti-bukti pengamatan empiris. Maka terakhir Popper menawarkan pemecahan baru dengan mengajukan falsifikabilitas, yaitu bahwa sebuah pernyataan dapat dibuktikan kesalahannya
Maksudnya, sebuah hipotesa, hukum ataupun teori kebenarannya hanya bersifat sementara. Sejauh sebelum ditemukan kesalahan-kesalahan yang ada di dalamnya, jika ada pernyataan, semua angsa itu berbulu putih. Nah, melalui prinsip falsifiabilitas itu cukup ditemukan seekor angsa yang berbulu selain putih, maka runtuhlah pernyataan semula. Bagi Popper inilah ilmu pengetahuan dapat berkembang maju, manakala suatu hipotesa telah dibuktikan dan dapat bertahan melawan segala urusan penyangkalan. Hipotesa tersebut semakin diperkokoh. Pada gilirannya, prinsip induksi ini dianggap bukan sebagai yang benar, melainkan hanya sebagai yang boleh jadi atau probable. Berbeda dengan prinsip induktif, prinsip deduktif ini dilukiskan sebagai teori metode pengujian atau sebagai pandangan bahwa suatu hipotesis hanya dapat diuji secara empiris. Sebelum pandangan ini dikembangkan, menurut Popper, perlu kiranya untuk menjelaskan perbedaan antara psikologi pengetahuan yang berkenaan dengan fakta-fakta empiris dengan logika pengetahuan. Itu menurut Popper. Nah, yang nomor 2 ini persoalan demarkasi, atau salah satu hal yang banyak merepotkan para anggota lingkaran Wina ialah percobaan untuk merumuskan apa yang disebutnya prinsip verifikasi. Artinya, teori yang tidak dapat ditangguhkan atau yang positif, sehingga prinsip yang memungkinkan untuk membedakan antara pengetahuan empirik dan metafisika atau memberikan batas sains atau ilmu dengan periode ilmu. Itu alasan utama Popper menolak logika induktif ini ialah bahwa ia tidak memberikan tanda pembeda yang cocok bagi karakteristik suatu sistem teoritis. Sistem teoritis yang bersifat empiris dan non-metafisik. Atau dengan kata lain bahwa ia tidak memberikan kriteria demarkasi yang cocok. Sementara itu yang disebut persoalan demarkasi menurut Popper yaitu persoalan pencairan kriteria yang akan memungkinkan kita membedakan antara ilmu-ilmu empiris di satu sisi dengan matematika serta logika serta sistem metafisik di sisi lain. Nah, menurut Popper, sains atau ilmu yang sejati adalah sikap kritis yang tidak mencari verifikasi atau teorinya, melainkan tes-tes yang akan mereputasikan meski tak akan pernah mengukuhkannya. Dengan kata lain, kriterium demarkasi antara ilmu dan pseudo ilmu antara ilmu dan pseudo ialah falsifiabilitas atau pernyataan bisa disangka. Nah, nomor 3 inilah pengalaman sebagai metode. Nah, tugas merumuskan definisi ide tentang ilmu empiris yang dapat diterima bukan tanpa berbagai kesulitan. Namun sistem yang disebut ilmu empiris itu cenderung menggambarkan satu dunia, yaitu dunia nyata atau dunia pengalaman. Artinya apa? Artinya yang manusia tangkap melalui indera itulah yang difahami. Popper kemudian merumuskan 3 persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem teoritis empiris manusia. Harus sintetik supaya ia dapat menggambarkan suatu dunia yang non-kontradiktoris yang mungkin. Kemudian harus memenuhi kriteria demarkasi, yaitu tidak boleh bersifat metafisik, namun harus menggambarkan dunia pengalaman yang mungkin ada. Nah, terakhir harus merupakan sistem yang dibedakan dengan cara tertentu dan sistem lain sebagai suatu sistem yang menggambarkan dunia pengalaman manusia. Maksudnya, melalui fakta yang telah diajukan kepada ujian-ujian dan telah bertahan terhadap ujian-ujian ini, berarti bahwa ia dibedakan dengan menerapkan metode deduktif padanya, dengan menjadi tujuan Popper untuk menganalisis dan melukiskannya. Epistemologi falsifikasionisme ala Karl Popper. Bagi Popper, suatu teori atau proposisi ilmu atau pengetahuan tidak dipandang bersifat ilmiah hanya karena bisa dibuktikan kebenarannya melalui proses verifikasi, seperti anggapan kaum positivisme logis.
melainkan karena dapat diuji melalui berbagai percobaan sistematis untuk menyangkalnya, atau yang disebut dengan prinsip reputasi. Bila suatu hipotesa atau teori dapat bertahan melawan segala penyangkalan, maka kebenaran hipotesa atau teori tersebut semakin diperkokoh, atau yang oleh Popper disebut dengan corroboration. Semakin besar upaya untuk menyangkal suatu teori, dan jika teori itu ternyata terus mampu bertahan, maka semakin kokoh pula kebenaran teori tersebut. Selanjutnya, Popper menegaskan bahwa setiap teori ilmiah selalu hanya bersifat hipotesis, yakni berupa dugaan-dugaan sementara atau konjektur. Tidak akan pernah ada yang namanya kebenaran final. Jadi setiap teori selalu terbuka untuk digantikan oleh teori baru yang lebih tepat. Terkait hal ini, Popper lebih suka menggunakan istilah hipotesa ketimbang istilah teori, hanya karena didasarkan pada sifat kesementaraannya. Ia juga menegaskan bahwa suatu hipotesa atau proposisi dapat dikatakan ilmiah jika secara mendasar proposisi tersebut memiliki kemungkinan untuk disangkal, atau yang disebut refutability. Contoh proposisi yang tidak ilmiah di sini adalah pernyataan bahwa apabila di pagi hari cuaca mendung, pasti di siang hari akan turun hujan atau tidak hujan. Nah, perkataan semacam ini tidak dapat dikatakan ilmiah, karena jika siangnya hujan, maka perkataan tersebut benar. Dan jika tidak hujan juga, perkataan tersebut tetap benar, atau tidak dapat disangkal dan tidak memiliki kemungkinan untuk salah. Berikut ini adalah contoh penerapan metode falsifikasi. Sebuah proposisi yang berbentuk stigma masyarakat di suatu daerah menyatakan bahwa orang bertato adalah penjahat, atau orang bertato itu adalah orang nggak benar, dalam tanda kutip. Jika pembuktian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan induksi atau melalui proses verifikasi, maka bentuknya adalah dengan menemukan bukti kasus orang bertato yang melakukan kejahatan. Meskipun hanya ditemukan satu kasus di suatu daerah, maka didapatkan hipotesa bahwa orang bertato adalah penjahat. Dengan melakukan uji falsifikasi, hipotesa tersebut sebenarnya dapat disanggah dengan ditemukannya orang bertato yang berperilaku baik, suka menolong orang lain, dan tidak melakukan kejahatan. Maka dengan adanya hal tersebut dapat menentang argumen bahwa orang bertato adalah penjahat. Namun sesuai dengan prinsip kedua, apabila tidak ditemukan orang bertato yang melakukan kejahatan, maka menurut teori falsifikasi masih dapat disimpulkan bahwa orang bertato adalah penjahat. Sampai di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa kritik melalui uji falsifikasi atas teori atau proposisi-proposisi ilmu merupakan sebuah keniscayaan. Menurut Popper, proses perkembangan ilmu pengetahuan tidak melalui jalan akumulasi bukti-bukti positif yang mendukung suatu teori, seperti pandangan kaum positivisme, tetapi dilihat dari potensi kesalahan teori tersebut. Selama suatu teori mampu bertahan dalam upaya falsifikasi, maka selama itu pula teori tersebut tetap dipandang kokoh, meski ciri kesementaraannya tetap tidak pernah hilang. Tapi itulah yang dimaksud dengan prinsip falsifikasi menurut Popper. Sebaliknya, jika suatu proposisi atau teori tidak menerima kemungkinan untuk menyatakan salahnya, maka proposisi atau teori tersebut tidak bersifat ilmiah. Prinsip falsifikasi menegaskan bahwa kekuatan suatu statement atau teori itu bukan ditentukan dari tingkat validitas atau kebenaran teori tersebut, tapi ditentukan dari apakah teori tersebut dapat dibuktikan atau diuji kesalahannya. Jadi seorang ilmuwan seharusnya tidak anti terhadap kritik, karena adanya kritik akan membuat ilmu pengetahuan terus berkembang. Sekian pemaparan dari kami selaku kelompok 4 mengenai logika penemuan ilmiah menurut Karl Popper. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.